Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Siapa yang bersuka cita hari ini? Kakak bersuka cita loh hari ini. Tapi kakak mau lebih bersuka cita lagi. Dengan itu kita mau sama-sama angkat pujian. Mari kita bersukaria. Adik-adik boleh sambil bertepuk tangan dan bangkit berdiri ya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria, sudah cukup. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lebih jauh lagi, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami anak-anak-Mu masih bisa beribadah walaupun secara online. Kami bersyukur Tuhan, dengan keadaan ini pun kami tetap bisa memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak tanya nih, siapa yang mau berjalan bersama Yesus? Ayo angkat tangannya, siapa yang mau? Nah, kita mau jalan-jalan nih sama Tuhan Yesus. Karena itu kita mau angkat pujian, jalan serta Yesus. Adik-adik, setiap ada kata jalan, kita balik arah ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita mau angkat pujian ini kembali dari awal. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus dengan mengangkat lagu pujian lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Tiada kata
pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan, hari ini Kakak Nandevanya bisa bertemu dengan adik-adik kelas Batita, kelas Balita, juga kelas kecil. Adik-adik, hari ini kakak akan bawakan suatu rangkaian cerita tentang penyaliban Yesus, yaitu tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Kemarin kita sudah belajar tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, juga tentang bagaimana penangkapan Yesus. Nah, hari ini kita di ceritanya Petrus menyangkal Yesus. Sebelum mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul untuk sekolah minggu. Ya Tuhan, pimpin dan sertai kami, jikalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk boleh mengerti firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Ajar kami untuk boleh setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita mau membaca Alkitab kita. Untuk bahan cerita hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 54 sampai dengan 62. Kita mau baca Alkitab kita dari Lukas 22 ayat 54 sampai dengan 62. Judulnya, Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia dikirim ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dia dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Demikian adik-adik pembacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik sesuai bacaan Alkitab kita tadi, hari ini tema kita adalah Petrus menyangkal Yesus. Apa tema kita hari ini? Petrus menyangkal Yesus. Nah, siapa yang tahu siapa itu Petrus? Siapa? Dia, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, Petrus ini sangat dipercaya oleh Tuhan Yesus. Dia juga setia. Nah, itu adik-adik, ada satu cerita di balik penangkapan Tuhan Yesus. Pada saat Yesus dibawa ke rumah imam besar, sebenarnya Petrus ikut iring-iringannya dari belakang. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Petrus tidak mengakui Tuhan Yesus. Maksudnya pada saat ditanya orang, tadi ada seorang hamba perempuan tanya, "Kamu ini pengikut Yesus, kamu kenal Yesus?" Petrus menjawab, "Tidak, bukan, aku tidak kenal dia." Kemudian ada 2 orang lagi yang bertanya seperti itu. Apakah Petrus ikut Yesus, mengikut Yesus? Dia juga menjawab tidak. Ya, jadi Petrus menyangkal Yesus sebanyak berapa kali adik-adik? Sebanyak 3 kali. Siapa yang tahu angka 3? Nih, mereka punya angka 3. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Nah, kemudian
Tandanya apa adik-adik? Ada apa nih? Kakak punya gambar apa nih ya? Oh, ada ayam. Nah, kemudian setelah 3 kali Petrus menyangkal Yesus, kedengaran suara ayam berkokok. Nah, seperti itu tadi. Wah, tapi pada saat itu Petrus jadi tersadar. Aduh, aku telah mendukakan hati Tuhan Yesus. Aku telah mendukakan hati guruku. Dia ingat, Yesus pernah berkata bahwa engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok di pagi hari. Wah, ternyata apa yang dikatakan Yesus adik-adik itu benar menjadi kenyataan. Ya adik-adik, Petrus ini tadi dia kemudian menyesal, dia bersedih, dia sedih. Ternyata dia tidak mengakui Yesus, dia menyangkal Yesus, dia sangat sedih. Namun dia kemudian kembali semangat lagi, dia kemudian mengakui Yesus sebagai gurunya, sebagai juru selamatnya. Nah, adik-adik, ini dia tadi gambar Petrus yang sedang bersedih. Jadi setelah tadi dia menyangkal Yesus 3 kali, dia bersedih, dia menyesal. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa sih arti menyangkal? Apa ya? Menyangkal itu bisa artinya tidak mengakui, kemudian bisa menentang atau juga menolak. Jadi ternyata tadi itu Petrus menyangkal itu maksudnya dia tidak mengakui bahwa dia pengikut Yesus, bahwa dia adalah murid Yesus. Jadi dia tidak jujur, dia tidak jujur dengan apa yang kejadian yang ada, apa yang dialami dia. Sedih kan kalau kita tidak jujur. Nah, adik-adik, kita harus jujur, kita harus mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi nih kalau ada teman-teman kita yang tanya, terutama yang keyakinannya berbeda sama kita, apakah kamu Kristen? Kamu mengikuti Yesus? Kita harus dengan tegas dan berani menjawab, iya, saya bukan Kristen, saya pengikut Yesus. Karena itu yang Tuhan Yesus banggakan pada kita setia kepadanya, mau mengakui Yesus sebagai Juru Selamat kita. Tapi adik-adik tidak hanya di mulut saja, tapi juga dengan perbuatan kita. Bagaimana ya Kak cara kita setia sama Yesus? Banyak caranya adik-adik. Cara kita setia sama Yesus itu adalah selalu berjalan dalam terang kasih Tuhan. Apa contohnya? Seperti rajin berdoa, kemudian rajin baca Alkitab, juga mau memuji Tuhan dimanapun dan kapanpun. Itu adik-adik bekal kita setia kepada Tuhan Yesus. Nah, dari cerita hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk boleh meyakini dirinya, untuk boleh percaya kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau setia mengikut Yesus sepanjang hidup kita sampai dengan maut memanggil kita. Nah, sebagai penutup kakak mau nyanyikan satu pujian. Adik-adik pasti semua tahu. Judulnya Jalan Serta Yesus. Mari kita jalan serta Yesus di sepanjang hidup kita. Kita nyanyikan sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, seperti lagu tadi,
baik dalam suka maupun duka, kita mau setia berjalan ikut Yesus. Makasih adik-adik. Mari kita amini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mendengar cerita tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami boleh setia kepada-Mu Tuhan, mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau Tuhan menjadi anak yang jujur, anak yang setia kepada Tuhan. Ajar kami untuk boleh senantiasa rajin berdoa, rajin sekolah minggu, juga memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kepala sekolah minggu kita. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian, kuberikan persembahan. Mari sama-sama kita angkat pujian, kuberikan persembahan. Kuberikan persembahan terbaik dan terbesar, kuberikan kepada Tuhan. Kuberikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kumbunyikan. Ku persembahkan semua kepada-Mu Tuhan. Pasti Dia memberkatiku lebih besar lagi. Nah, adik-adik, karena kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan, sekarang saatnya kita untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena kami anak-anak-Mu masih bisa memberikan persembahan kami kepada-Mu Bapa. Tuhan, inilah yang kami punya Tuhan. Kiranya Tuhan seberapa besar pun Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu saja Bapa. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan Momo. Momo yang pertama adalah adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Nah, adik-adik yang sudah mengerjakan renungan juga boleh dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Yang kedua adalah hari ini ayat hafalan kita diambil dari Matius 10 ayat 33 yang isinya, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Kakak ulangi sekali lagi ya. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah adik-adik, kalau sudah direkam nanti diumpulkan ke wali kelasnya masing-masing juga ya. Terima kasih. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, Menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa Menyatakan
menyatakan kebenaran, kebenaran, menyatakan menyatakan apa yang adil, apa yang adil, tetapi tetapi saksi saksi dusta dusta menyatakan menyatakan tipu tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta tetapi saksi dosa menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi Saksi dusta saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, mengatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mungkin sedikit yang dapat kakak simpulkan bahwa kita sebagai anak Tuhan Yesus harus tetap setia dan yakin, jujur kepada iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk meningkatkan komitmen kita mau sama-sama angkat pujian, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu masih bisa mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan dengan baik. Ya Bapa, ajari kami anak-anak-Mu agar kami bisa terus setia, terus mengikut Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami. Engkau yang jaga mereka Tuhan, Engkau yang berikan mereka kesehatan, Engkau yang berikan mereka kebahagiaan Tuhan, Engkau yang bimbing mereka Tuhan supaya mereka dilimpahkan oleh berkat Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persekolahan kami Bapak, kiranya Tuhan agar kami tetap semangat untuk mengikuti persekolahan kami Tuhan walaupun secara online. Tuhan, kami juga ingin berdoa Bapak untuk gereja kami Tuhan, kiranya Tuhan gereja kami bisa segera dibangun Tuhan, supaya nanti selesai pandemi Tuhan kami bisa sama-sama bersekutu di rumah-Mu ya Bapak. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk kakak sekolah minggu kami Tuhan, agar kiranya kakak sekolah minggu kami Tuhan tetap semangat untuk melayani Tuhan walaupun dalam keadaan di tengah pandemi seperti ini Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna Tuhan, kami sempurnakan dalam Kristus dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.